Makanya saya berulang kali katakan kepada saudara Joko Widodo ini dia pengecut gitu loh. Pengecut dari sisi politik dan juga secara hukum. Pihak mereka ini harusnya mengikuti hukum saja. Dalam hal jangan lagi manuver kemana-mana, jangan lagi menyampaikan hal-hal yang menurut harusnya itu disampaikan kepada saudara Jokowi, fokus aja ke proses hukum, jangan manuver ada orang besar, merasa di downgrade, klarifikasi. Saudara pernah nggak mengatakan bahwa niat saudara, target saudara melaporkan itu untuk memenjarakan Roy Suryo? Ya benar. Memang pernah saya sampaikan. Itu yang harus saya luruskan. Rupanya beberapa kesempatan itu Pak Roy Suryo suka pakai baju biru, makanya rekan saya menyebut baju biru gitu. Tapi ngomong-ngomong itu bapaknya warna biru tuh. Nah itu biru itu kan memang biru itu kebanyakan dari mana gitu loh. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada berbagai macam topik yang ramai dan juga menjadi sorotan publik di pekan ini. Salah satunya yang masih mendapat sorotan yang cukup banyak dari netizen ataupun dari warga plus 62, apalagi kalau soal Joko Widodo. Nah, setelah kasus tudingan ijazah Jokowi ini ternyata masih ada juga yang kemudian masih panas dan juga disorot publik. Apalagi kalau bukan bagaimana kemudian kubu Roy Suryo CS ini mengajukan somasi atau melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apa sebenarnya maksud dan juga tujuan dari kubu Roy Suryo CS ini akhirnya melayangkan somasi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Saya akan memperbincangkannya dan juga membahasnya di On Point with Adisti Larasati. Di hari ini saya sudah kedatangan dua tamu spesial. Ini ada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Sudah ada Bung Ahmad Ghozinuddin. Apa kabar, Bung Ghozin? Baik, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih ya sudah datang di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih juga sudah diundang. Kemudian dari kubu Pak Jokowi yang merupakan Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu sudah bergabung juga. Sudah ada Bung Lecu Manan. Iya, terima kasih Mbak. Apa kabar Bang Lecu? Baik, sangat baik sekali. Oke. Nah, ini menarik ya. Setelah kisruh tudingan ijazah Jokowi, kemudian kok kayaknya makin panas aja nih. Kayak belum kelar-kelar ini nih soal Joko Widodo. Yang terbaru adalah kubu Roy Suryo CS ini melayangkan somasi, begitu ya. Betul. Nah, ini maksud dan tujuannya somasi itu kenapa sih? Kok nggak selesai-selesai nampaknya ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kami ini kan sebenarnya ingin konsisten ya. Dalam pengertian bahwa soalan tentang ijazah saudara Joko Widodo itu kan sudah masuk ke jalur hukum. Dan yang membawa ke jalur hukum kan justru saudara Joko Widodo sendiri. Kan udah naik penyidikan juga. Ya, 30 April yang lalu lapor dan akhirnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, SPDP sudah keluar dan keluar 12 nama terlapor. Namun belakangan justru apa yang dikeluhkan saudara Joko Widodo bahwa dirinya merasa di downgrade, ada orang besar. Ini kami menilai ini mulai tidak konsisten gitu. Mulai tidak konsisten dalam pengertian apa? Ada semacam upaya untuk mengalihkan persoalan yang sebenarnya hukum, prosesnya di penyidikan dan nanti mudah-mudahan sampai ke pengadilan, ini ditarik ke ranah politik yang dampaknya bisa dua aspek sekaligus ya. Pertama tentu terhadap orang-orang yang merasa menjadi orang besar tentu risih ya. Apalagi ada yang kemudian memberikan indikasi dengan warna biru dan seterusnya. Lalu kan ada klarifikasi resmi ya dari Partai Demokrat bahwa yang dimaksud orang besar itu bukan Pak SBY dan juga bukan Partai Demokrat yang merasa tertuduh menjadi partai yang berwarna biru begitu. Tapi harus dilihat juga dari sisi kami selaku pihak yang seolah-olah kemudian ada persepsi kami ini bergerak ya, klien kami ini tidak independen, tidak merdeka, tidak mandiri, tidak menjalankan hak konstitusional dalam kerangka penelitian yang ilmiah, tapi seolah-olah ada kepentingan politik yang menunggangi aktivitas intelektual Mas Roy Suryo dan yang lainnya begitu. Maka jadi sebenarnya ada orang besar nggak sih di belakang ini? Nah justru itu kami justru mensomer kalau ada orang besar ya siapa dan sebut nama. Karena tadi dampaknya pada dua hal. Pertama, berdampak merasa difitnah adalah orang yang dikatakan besar tadi. Yang kedua, klien kami juga merasa difitnah. Apa di sisi yang merugikan klien kami? Ya seolah-olah tadi kami ini hanya pion politik, hanya menjalankan agenda dari orang besar, seolah-olah agenda upaya untuk membongkar ijazah palsu ini adalah agenda orang besar tadi, bukan agenda mandiri dari klien kami. Maka 31 Juli 2025 yang lalu kami kirimkan somasi. Sederhana saja sih somasi itu, kami hanya di ujung itu meminta dua hal.
pertama cabut pernyataan itu dan segera meminta maaf di hadapan publik. Karena statement itu bukan lagi statement yang bersifat private, sehingga kami harus mengambil langkah hukum dengan mensomer Saudara Joko Widodo. Dan sampai hari ini memang belum ada tanggapan, tapi karena somasi itu tidak kami berikan batas waktu, maka secara subjektif kami nanti akan menentukan. Dan itu sudah dilayangkan ke alamat Saudara Joko Widodo di Desa Sumber Sulu. Di Solo berarti di Solo. ya? Dan kami juga tembuskan kepada sejumlah pihak, agar apa? Agar persoalan-persoalan... Ditembuskan ke? Ada yang ke Presiden, DPR, termasuk Polda Metro Jaya. Sudah ada respon? Dari Saudara Joko Widodo belum ada balasan, dari kubu kuasa hukumnya juga belum mengambil langkah terhadap hal itu. Bagi kami tidak penting apa yang akan direspon oleh Saudara Joko Widodo, tapi kami akan mengambil langkah subjektif berdasarkan kebijakan kami dalam waktu yang kami anggap cukup, bahwa Saudara Joko Widodo tidak melakukan apa yang kami kehendaki melalui somasi tadi, atau setidaknya tidak merespon, karena ini kan sudah langkah hukum. Seharusnya apalagi sudah ada tim hukum ya, ya harus direspon secara hukum, begitu, bukan direspon secara media. Maka kami ya akan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, baik secara pidana termasuk perdata. Waktunya tuh batasnya untuk permintaan maaf, mencabut pernyataan, itu kan pasti ada batas waktunya. Nah, secara detailnya? Somasi itu memang ada dua model ya, ada yang diberikan batasan waktu, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu, batasan waktu itu kembali ke subjektif para pihak yang mensomer. Nah, dalam hal ini kami nanti akan menentukan apakah dirasa Saudara Joko Widodo itu sudah tidak menggunakan waktu untuk menjawab. Kalau memang tidak digunakan waktu untuk menjawab atau meminta maaf sesuai dengan apa yang kami kehendaki melalui somasi, ya kami ambil langkah hukum. Gitu. Oke, jadi Anda dan juga klien Anda begitu, Roy Suryo CS ini melihat kok kayaknya ada pengalihan begitu ya? Ya, jadi bukan hanya ada dua hal yang kami baca ya. Intensifikasi pada hal lain dan ekstensifikasi isu dari tadinya hanya soal ijazah palsu menjadi hal-hal yang kaitannya dengan politik, padahal kami tidak ada kaitannya dengan politik, bukan anggota partai politik, tidak terafiliasi partai politik, juga bukan orang-orang yang mendapatkan posisi jabatan karena kiprah politik, misalnya menjadi komisaris BUMN. Kan kita tahu hari ini menjadi komisaris BUMN itu karena kiprah politik, bukan karena kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas dia di BUMN. Tapi saya ingin mengkonfirmasi lagi, berarti surat somasi yang dilayangkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo ini belum ada batas waktunya? Belum ada batas waktunya? Ya, belum. Kenapa nggak ada batas waktunya? Kan harusnya juga kalau bisa ya di deadline gitu. Ya justru itu kami hendak mengukur ya, dari sisi subjektivitas Saudara Joko Widodo itu yang katanya yang akan mentaati hukum, seberapa cepat dia mentaati hukum dalam konteks merespon somasi itu. Nah, kalau tidak, ini kan menjadi tambahan bagi kami untuk menyimpulkan memang narasi mentaati hukum itu hanya klaim semata dari Saudara Joko Widodo, begitu. Faktanya ketika apa yang dia sampaikan berupa manuver politik menyatakan ada orang besar, ketika kami seret ke ranah hukum dengan somasi, tidak ada tindakan, berarti memang ada dua hal yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Jadi pertama, memang ada kehendak dari Saudara Joko Widodo untuk memperluas, mengekstensifikasi isu ini menjadi isu politik. Yang kedua, memang dia tidak taat hukum. Oke, Bung Lecu, bagaimana pendapat Anda soal ini? Oke, pertama saya harus sampaikan bahwa saya bukan pengacara dari Pak Jokowi. Ya, itu perlu saya tegaskan dulu. Tapi ketika saya mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan ya. Artinya ketika rekan-rekan ini mensomasi Pak Jokowi terhadap sesuatu yang dia sampaikan, itu menurut saya somasi itu tidak tepat. Kenapa tidak? Kenapa tidak tepat? Biasanya kita mensomasi seseorang itu dalam rangka ada hubungan hukum, ada hubungan keperdataan, ada kesepakatan yang telah diingkari, yang kemudian kita memperingatkan si yang akan disomasi itu untuk segera melaksanakan kesepakatan itu. Dan apabila dalam tempo waktu yang diberikan tidak juga dilakukan, maka kita boleh mengambil langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Jadi yang teman-teman ini ambil suatu langkah bahwa mensomasi terhadap suatu perkataan yang dilayangkan oleh Pak Jokowi, sebenarnya di beberapa kesempatan yang lalu dalam interview di stasiun TV Kompas juga saya sudah sampaikan bahwa yang mungkin menjadi kesimpulan, perlu saya tegaskan bahwa itu adalah Pak Roy Suryo. Karena beberapa kali kesempatan suka pakai baju biru. Mungkin nanti saya bisa memperlihatkan bahwa Pak Roy Suryo itu dalam beberapa kesempatan dalam menyampaikan orasi-orasi tertentu itu menggunakan baju biru. Nah, maksud Anda baju biru itu arahnya kemana? Arahnya pastinya Pak Roy Suryo. Karena kenapa? Pak Roy Suryo ini mantan orang besar.
mantan menteri, orang top, orang kuat. Jadi itu yang disampaikan adalah sosok orang besar. Itu kalau menurut saya itu. Ya, ini personal ya. Karena sudah beberapa kali kesempatan saya lihat, makanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, Pak Roy lah yang kami laporkan pertama gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda somasi ini yang dilayangkan oleh kubu Roy Suryo CS ini dalam tanda kutip salah kamar? Salah kamar, tidak tepat. Karena sesuatu yang disampaikan secara lisan, ya kan, kemudian kita harus memperingatkan untuk disampaikan. Saya beberapa kesempatan sudah sampaikan itu kami tujukan kepada Pak Roy Suryo. Karena beberapa kali kesempatan selalu menggunakan baju biru dalam orasi. Seperti itu. Oke, gimana tuh Bung Kozin? Sesuatu katanya ya, salah kamar dalam dan konteks kalau somasi. Sesuatu yang tidak dibantah itu berarti dibenarkan. Dan dalam konteks somasi yang kami kirimkan, tidak ada satupun pihak yang memiliki otoritas untuk membantah kecuali dua. Satu, Saudara Joko Widodo sendiri. Yang kedua, orang yang ditunjuk menjadi kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Karena dua institusi ini, baik personal Joko Widodo atau kuasa hukumnya belum atau bahkan tidak menanggapi, berarti membenarkan. Dan itu jadi harusnya dibantah ya kalau harus dibantah kalau tidak benar begitu. Yang kedua, kalau kita bicara somasi hanya utang piutang perdata, mainnya kurang jauh lah kalau menurut saya. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menilai pekerjaan orang lain, tetapi saya ingatkan bahwa ada statement dari kubu Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa hari ini tafsiran-tafsiran terhadap apa yang disampaikan Pak Jokowi, kata orang itu, Andi Azwan misalnya, waktu ngobrol, tidak bisa kemudian diambil dari statement pihak lainnya. Misalkan Adi Darmawan, ini kan dianggap offset dari kubu mereka. Karena apa? Sudah terlalu jauh memberikan indikasi ke baju biru, akhirnya Partai Demokrat marah, akhirnya diklarifikasi bukan Partai Demokrat. Nah, hari ini memang hanya Saudara Joko Widodo yang bisa menyatakan bahwa itu salah kamar misalnya, bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa maksudnya adalah Roy Suryo. Nah, kalau dalam konteks orang besar, ini kan sebelum Saudara Lecumanan ini melapor, ini baru belakangan loh orang besar itu. Kalau Saudara Lecumanan kan melaporkan udah jauh-jauh hari dan memang yang dimaksud adalah Roy Suryo. Kalau yang dimaksud Saudara Jokowi kan ada orang besar di balik peristiwa ini. Lah kalau yang di depan peristiwa ini adalah Roy Suryo, ya lucu juga kalau yang mengatakan orang besar itu adalah Roy Suryo, wong dia ada di depan. Kan yang dipersoalkan adalah yang di belakang. Maka kemudian menurut saya tidak keliru kalau Partai Demokrat, mohon maaf kalau bisa dikatakan ada yang mengatakan baper, tapi menurut saya tidak keliru. Kenapa? Karena ada indikasi yang mengarah kepada Partai Demokrat dan itu kemudian ditegaskan oleh Partai Demokrat. Membantah tidak. Dan akhirnya Jokowi ya, ketika Demokrat sudah membantah secara tegas juga mengatakan itu bukan Demokrat. Makanya saya berulang kali katakan kepada Saudara Joko Widodo, ini dia pengecut begitu loh. Pengecut dari sisi politik dan juga secara hukum. Secara hukum pengecutnya ya. Dia katakan dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhananya, melaporkan delik aduan 310 KWP dan 311 KWP. Ya, deliknya adalah pencemaran dan fitnah. Itu kan harus limitatif, harus sebut nama siapa yang memfitnah dirinya. Dia kemudian berdalih hanya melaporkan peristiwa, lalu keluarlah 12 nama terlapor. Oke deh, kalau sebelum melaporkan peristiwa, sekarang ini ada 12 nama. Siapa dari 12 nama ini yang dianggap memfitnah dirinya, mencemarkan dirinya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya sehina-hinanya? Tidak juga dijawab, tidak berani. Pasang badan kepada polisi. Jadi nanti akhirnya apa? Yang disalahkan seolah-olah, oh yang naikkan nama-nama ini jadi terlapor status itu polisi. Padahal dalam konteks delik aduan, polisi nggak berwenang mewakili pribadi Jokowi. Kemudian polisi merasa, oh menurut saya kayaknya yang mencemarkan Pak Jokowi itu Roy Suryo. Oh menurut saya kayaknya ini Pak Abraham Samad. Nggak bisa. Nah, artinya disitulah ketika kita tanya siapa namanya, nggak dijawab, itu pengecut. Yang kedua, secara politik ketika dia sebut ada orang besar di balik ya perjuangan kawan-kawan Roy Suryo dan yang lainnya itu untuk mengungkap masalah ijazah palsu, dia juga tidak berani sebut nama. Maksud saya dua hal saja. Jadi, kalau berani sebut nama, kalau nggak berani ya sudah minta maaf terbuka selesai. Jadi sama seperti ijazah palsu kan ya. Kan sebenarnya sederhana. Kalau ada ijazah tunjukkan selesai. Nah hari ini kan orang dihadapkan pada, menurut saya ini logika yang nggak logis gitu. Misalnya yang pertama. Oke, jadi kalau Anda melihat, ya sudah sebut nama saja, siapa orang besar itu? Iya, selesai. Atau yang kedua, kalau tidak mau sebut nama, ya minta maaf, mohon maaf, saya keliru gitu. Nggak ada masalah kan? Bung Lecu. Kalau terkait nyebut nama itu, memang kita kan sebenarnya nggak bisa mendesak ya. Pak Jokowi, kita nggak bisa memaksa Pak Jokowi harus menyebutkan, kan gitu. Tapi faktanya, Pak Jokowi itu sudah menyampaikan bahwa itu bukan Pak SBY. Itu yang pertama. Kemudian kami, setelah saya melihat beberapa beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya menyimpulkan tetap kami konsisten menyatakan bahwa itu adalah Pak Roy Suryo. Ya kan, karena Pak Roy Suryo lah adalah sosok
yang pernah terafiliasi dengan suatu partai, yang kemudian diangkat menjadi menteri, kemudian sosok menteri itu kami anggap adalah mantan orang besar. Jadi jelas di sini yang kami laporkan adalah Pak Roy Suryo, itulah dalangnya gitu loh, terhadap tuduhan ijazah palsu ini gitu. Jadi terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi walaupun 310-311 yang dilaporkan Pak Jokowi ini adalah peristiwanya, bukan orangnya loh. Yang perlu kita tegaskan di sini adalah peristiwa yang dilaporkan. Tapi ada peristiwa. Tapi jadi yang kemudian pertanyaannya juga mengapa tidak langsung saja secara spesifik sebut saja orang besar. Jadi gini, awalnya pengacaranya daripada Pak Jokowi itu mengumpulkan kurang lebih ada 24 postingan. Oke, mengumpulkan. Jadi mungkin Pak Jokowi menyampaikan kepada pengacaranya, ini ada postingan yang menurut saya mereka menghina saya, kan begitu, ya kan? Jadi yang diserahkan oleh mungkin Pak Jokowi kepada pengacaranya untuk disusun sebagai alat bukti oleh pengacaranya adalah postingan. Ada kurang lebih 24 postingan kalau nggak salah ya kan Pak Kozinudin, waktu kita live kemarin di CNN disampaikan oleh pengacaranya ada kurang lebih 24 postingan. Yang mana postingan-postingan inilah kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian menyampaikan ada 12 terlapor terhadap postingan ini semua. Jadi sebenarnya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi adalah postingan, kemudian status terlapornya itu pada umumnya itu dalam lidik. Jadi posisi dalam lidik itu tidak disampaikan nama-namanya. Jadi polisi yang memang bertugas mencari siapa pelakunya gitu. Tapi faktanya laporan ini sudah naik penyidikan. Artinya dalam peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dianggap sudah memenuhi unsur. Ada peristiwa pidana di dalamnya. Sehingga muncullah 12 nama itu selaku terlapor. Dan mungkin dalam prosesnya ya ke-12 nama itu akan dipanggil lagi sebenarnya untuk ditanyakan kembali memang benar nggak terhadap peristiwa ini ada 12 orang itu. Mungkin nanti kita tunggu pemeriksaan polisi gitu. Oke, jadi ya itu berdasarkan postingan dari 24 Iya, 24 postingan seingat saya ya, saya nggak bisa terlalu rinci karena saya kan bukan lawyernya Pak Jokowi gitu ya kan. Cuman kita waktu itu pernah di CNN dengan Pak Kozinudin juga, saya mendengar dari Bang Rifai itu ada kurang lebih 24 postingan. Kurang lebih ya 24 postingan itu yang diserahkan oleh Pak Jokowi kepada pihak kepolisian, yang kemudian pihak kepolisian memeriksa, mengklarifikasi dan ditemukan ada peristiwa pidana yang kemudian menetapkan 12 orang sebagai terlapor. Oke, termasuk juga ini juga jadi pertanyaan kita semua. Orang besarnya itu sebenarnya siapa begitu kan? Karena kubunya Bung Roy Suryo CS dan juga kuasa hukum Bung Kozin juga bertanya. Jadi siapa? Kalau perlu ya sebut saja begitu ya. Kalau menurut Anda begitu tidak Pak Jokowi kalau tidak menurut menyebut saya ketika Pak Jokowi tidak menyebutkan itu, Pak Jokowi kan sudah mengklarifikasi itu bukan Pak SBY, itu dulu yang pertama. Nah itu berarti siapa dong? Nah itu kalau dia kan kita juga jadi nebak-nebak ya. Iya, artinya gini, dia juga belum pernah menyampaikan kepada kami ya kan, atau kepada publik, apalagi ya ke kami aja tidak kan, nggak mungkin disampaikan kepada publik, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya menyimpulkan itu adalah Pak Roy Suryo, udah nggak ada lagi orang lain. Karena beberapa kesempatan, karena saya tanya sama rekan saya kan, Pak Ade, rupanya beberapa kesempatan itu Pak Roy Suryo suka pakai baju biru, makanya rekan saya menyebut baju biru gitu. Jadi saya tegaskan itu adalah Pak Roy Suryo. Karena dia yang merupakan dalang menurut kami dalam orasi menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah palsu. Gimana? Nggak ada masalah kalau itu keluar dari saudara Joko Widodo gitu. Masalahnya ini kan kepo-kepo apa ya, tafsiran yang kepo ini sebenarnya. Kalau tafsiran kepo makanya. Ini gimana Bu? Iya, benar. Oke. Sebelumnya kan ada ini biasa, perasaan politik, baper politik, merasa di downgrade, ya merasa ya reputasi politiknya dijatuhkan. Itu kan istilahnya saya itu baper politik. Kalau ini kepo politik, kenapa merasa menjadi pihak yang dia mengeluarkan statement itu kemudian menggunakan tafsir entah ini gramatikal kah atau historikal kah atau tafsir limitatif, nggak tahu nih dasarnya apa, tiba-tiba merujuk kepada Roy Suryo. Kalau memang itu keluar dari saudara Joko Widodo nggak ada masalah, malah bangga. Oh berarti lawannya itu Roy Suryo. Jangan kemudian menebar sesuatu yang menjadi general dan kemudian merusak kohesi anak bangsa, merusak kain tenun kebangsaan yang hari ini harus kita rajut kembali. Ingat loh, gara-gara ijazah palsu ini terjadi pembelahan anak bangsa. Gara-gara ijazah ini ditahan nggak dikeluarkan, ini terjadi apa? Debat yang sebenarnya itu memicu apa? Pembelahan bahkan perpecahan. Kan begini soalnya, selalu saja didalihkan. Nggak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah, nggak ada kewenangan.
kita tanya balik, memang ada larangan hukum untuk menunjukkan ijazah? Memang satu aib kalau kita menunjukkan ijazah? Enggak juga kan? Apalagi kalau itu diyakini akan segera melerai pertikaian anak bangsa dan justru mengangkat marah dan wibawa saudara Joko Widodo bahwa dirinya adalah pemilik ijazah yang asli begitu, dan kemudian orang-orang ini yang justru akan direndahkan dengan cara menunjukkan ijazah tadi. Yang kedua, kalaupun akhirnya di pengadilan, toh ujungnya kan juga diperlihatkan. Kenapa saudara Joko Widodo menunda nanti di pengadilan? Artinya kan ada niat secara subjektif untuk memperpanjang pertarungan yang kita entah target politiknya apa. Kalau kami target hukumnya, perkara ini selesai cepat lebih baik. Kenapa? Penyelesaian hukum itu bisa selesai di persidangan, bisa selesai sebelum persidangan. Kalau ternyata di persidangan nanti ijazah itu baru dikeluarkan, kan prosesnya panjang. Misalnya ini Pak Roy diberi dan kemudian diberi akses diteliti senjata asli, itu sudah selesai. Berarti Pak Roy minta maaf. Nah, ternyata Pak Jokowi nggak memaafkan dan minta pidana. Ya nggak apa-apa dipidana. Tapi yang jelas bagi bangsa, bagi rakyat, oh udah selesai ijazahnya asli. Tapi kalau hari ini kan justru yang menjadi, mohon maaf ya, menjadi ingin tahu bahkan ya marah karena ijazah ini ditahan itu bukan Pak Roy, bukan Pak Risma, justru rakyat juga bertanya-tanya, ini apa sih masalahnya? Cuman barang selembar saja ditahan-tahan begitu loh. Gitu kira-kira. Kalau ada katanya kepo politik, kalau kata Bu Kozin kepo politik nih begitu. Memang jadi bahasa Pak Kozhinuddin ini biasanya kenceng, ini hari mungkin agak soft ya kalau saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa. Memang gini. Kalau kita bicara terkait dengan ijazah yang pernah disampaikan, sebenarnya kan kita sudah melihat ada berita penyitaan dari kepolisian. Polisi sudah mengumumkan bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 2 ijazah. Yang pertama adalah ijazah S1, yang kedua adalah ijazah SMA. Jadi sekarang ketika polisi telah melakukan penyitaan terhadap ijazah produk aslinya, kemudian kita masih mau menyampaikan bahwa kerja polisi itu berarti bukan kerja yang benar, itu kan sudah bahaya. Karena polisi lah diberikan oleh negara kewenangan konstitusi untuk melakukan hukum, gitu, ya kan? Dan faktanya saya kan salah satu daripada pelapor, salah satu daripada pihak pelapor yang kemudian waktu, kalau nggak salah minggu lalu ya kami diperiksa di Polda Metro Jaya, ada saya, ada Pak Silverster, dan satu lagi ada rekan saya Pak Ade Darmawan. Kami diperiksa selaku kami memberi kesaksian terhadap laporan Pak Joko Widodo. Saya juga mempertanyakan kepada pihak kepolisian apakah memang benar sudah dilakukan penyitaan terhadap 2 produk asli tersebut. Dan sudah. Dan sudah diperlihatkan kepada saya sempat melihat sudah. Memang ada berita acara penyitaannya. Dengan adanya berita acara penyitaan ini, kemudian ijazah ini akan diserahkan kepada Puslapor untuk di lab sekali lagi. Artinya apa? Pihak kepolisian sudah mengakomodir permintaan-permintaan daripada terlapor ini, yaitu menyita, sudah dilakukan. Kemudian apalagi yang mau kita perdebatkan? Jadi begini ya, kalau kita bicara kebenaran, jangan ansih mendekati kebenaran itu dengan perspektif otoritas. Jadi maunya diperlihatkan secara langsung. Ya, kalau kita mau kebenaran yang material ya langsung kita bisa akses, bisa lihat sendiri. Kalau kita wakilkan kepada otoritas, betapa banyak kasus penyalahgunaan kewenangan. Abuse of power itu kan karena otoritas yang diberikan wewenang untuk menyatakan kebenaran itu kan melanggar kewenangannya. Dan itu kalau kita bicara tentang Barreskrim, sudah banyak kasus-kasus Barreskrim itu yang nggak benar kemudian dikoreksi. Bahkan oleh Barreskrim sendiri gitu loh. Jadi hari ini yang ingin diketahui oleh masyarakat itu bukan statement otoritas, tapi kebenaran material tentang ijazah itu. Yang kedua, saya tidak sependapat kalau dimasukkan dalam frasa kita terkait soal ijazah sudah melihat. Karena kami nggak pernah melihat. Polisi yang melihat, iya. Wartawan 11 di Solo sudah melihat, iya. Kuasa hukum Jokowi sudah melihat, iya. Nah persoalannya kalau tadinya katanya hanya di pengadilan, kenapa wartawannya nggak ada kaitan dengan pengadilan dikasih tahu? Kenapa ya orang-orang yang sebelumnya juga tidak terlibat dalam urusan ini jadi kepo ikut bikin laporan juga? Ini kan kepo ini kawan-kawan ini kan. Kalau nggak ada laporan Pak Jokowi nggak bikin laporan dia. Dan kalau nggak ada laporan Pak Jokowi nggak diterima laporan dia. Karena ada ya bandul politik saudara Joko Widodo ya bikin laporan, yang lainnya laporan diterima. Dan saya khawatir begini, di tengah jalan saudara Jokowi cabut, delik aduannya hilang, tinggal kami yang diadu domba ini sama Jokowi ini. Aduannya apa? Penghasutannya karena delik umum, nggak perlu lagi saudara Joko Widodo diperiksa. Tetapi kami akan tetap tuntut. Hasutan ini kan asasnya adalah apa? Ijazah itu sendiri gitu loh. Jadi kami itu udah lama ya bersengketa dengan saudara Joko Widodo sejak di Solo.
Jadi kalau ada, nggak ada itu, Bapak udah pernah di pengadilan ijazah itu kalah. Nggak ada yang kalah. Karena apa? Yang pertama gugatan itu dicabut, berarti belum pernah. Yang kedua gugatan itu di NU, berarti belum masuk pokok perkara, belum bisa melihat perkara. Kemudian yang pidana sampai dihukum 6 tahun. Yang terakhir Gus Nur kan dapat amnesti juga dari Pak Prabowo. Itu juga tidak pernah ada wujud ijazah asli yang kemudian jadikan dasar mempidana Gus Nur, awalnya kabar bohong tentang ijazah palsu, lalu kemudian diganti dengan delik pidana sara. Enggak ada ijazah asli itu. Padahal kami sudah minta, majelis hakim sudah perintahkan, jaksa hanya berdalih, ya kami dari Bareskrim, hanya cuma ini. Bung Lecu. Jadi gini ya, ketika orang melaporkan suatu peristiwa, adanya pemalsuan, orang tersebut yang harus membuktikan, harus ada pembanding dari orang tersebut. Jadi apabila orang tersebut ketika melaporkan, kemudian tidak bisa menampilkan pembandingnya, otomatis laporan itu akan dihentikan. Contohnya rekan-rekan ini melalui TPUA telah melaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim. Dan tidak ada pembanding. Jadi artinya mereka tidak memiliki pembanding. Sehingga apa? Artinya melalui gelar, kemudian laporan TPUA itu dihentikan. Kemudian diajukan lagi permohonan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri untuk dikaji ulang, untuk diperiksa ulang, untuk dibuka kembali. Nah, setelah dilalui mekanisme gelar perkara khusus, mungkin sesi pertama dihadiri oleh pihaknya rekan kita bersama Roy CS yang kemudian jadi maksud Anda kurang kuat gitu. Ya, ketika kita mengadukan orang, kan kita yang harus membuktikan, ya kan? Kita ada pertanggungjawaban beratnya kepada kita. Kita yang harus bisa membuktikan. Pembandingnya harus ada. Yang mereka tampilkan ini selalu fotokopinya, gitu loh. Jadi menurut saya, ketika mereka memberikan pembanding fotokopi, ya nggak bisa. Dimanapun kapanpun akan ditolak. Itu kan counter terhadap pendapat saya, kan nggak relevan. Orang saya bilang, ini laporan ini nggak akan jadi kalau Jokowi nggak lapor, itu satu. Yang kedua, waktu di Pengadilan Negeri Solo yang pidana itu, ya. Pidana itu, ya, pembuktian itu jadi tugas dan tanggung jawab jaksa. Jaksa menuduh Gus Nur mengedarkan kabar bohong dengan mengadakan mubalah ijazah itu palsu. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli. Ini bukan perdata. Kalau perdata, yang menggugat yang membuktikan iya. Nah, dalam konteks perdata belum sampai ke pembuktian. Nah, adapun penelitian Roy Suryo itu dia ambil ya sampel-sampel yang itu dari KPU dulu didownload oleh Bambang Trimulyono, dijadikan buku namanya buku Jokowi Undercover. Dan sekarang itu kan dipersoalkan kan otoritas itu buang badan. KPU, KPUD ini kemana nih dokumennya? Padahal kan mereka yang memverifikasi jasa itu. Nah, sekarang penelitian itu tidak pernah dibantah dari sisi saintifik. Yang ada adalah ya gelar perkara yang tertutup yang kemudian mengatakan oh ijazah itu identik. Pertanyaannya identik dengan yang mana? Kalau yang diidentikan itu ternyata sama-sama palsu, berarti kan identik palsu. Ya. Jadi saya nggak mau masuk ke materi penyidikan ya, artinya ya. Faktanya adalah bahwa ada teman-teman Pak Jokowi juga sudah diperiksa, juga menunjukkan ijazah dan sudah menyampaikan memang benar ada kuliah dengan bareng sama Pak Jokowi. Kemudian faktanya identik itu adalah identik dengan mereka punya, semua sama gitu loh, ada fotonya apa segala macam. Sehingga menurut saya kita ini kan warga negara, kita percaya kepada pihak kepolisian. Harusnya ketika pihak kepolisian mengumumkan bahwa inilah sudah adalah produk identik asli, ya kita harusnya sudah percaya gitu loh. Jangan lagi kita manuver ke kanan ke kiri kan menimbulkan hal-hal baru. Jadi gitu. menurut Anda somasi ini bentuk manuver, bentuk perlawanan dari manuver, ya kan, kemudian mungkin mencari panggung baru gitu loh. Menurut saya gitu. Jadi harusnya ini nambah tuduhan lagi nih kan. Gitu loh. Yang pertama sebenarnya statement tidak bernilai, lagi-lagi yang punya kewenangan untuk mengomentari itu kan Saudara Joko Widodo atau kuasa hukumnya. Tapi kubu Roy Suryo CS ini bentuk perlawanan kubu Roy Suryo CS atau enggak nih sebenarnya? Sebenarnya kan kita merespon, bukan melawan. Kita merespon. Kalau Saudara Joko Widodo nggak ngomong ada orang besar, kita nggak akan melakukan somasi. Jadi jangan buruk muka. Kalau kata Bung Lecu, ini salah satu manuver. Itulah yang disebut dengan buruk muka cermin dibelah. Harusnya fokus saja. Apa memang ada? Saya nggak ngerti lagi artinya apa ya itu. Buruk muka cermin dibelah itu dia yang salah nyalahin orang lain. Mukanya yang jelek, ya cerminnya yang dipecah. Gitu loh. Kan saya lebih baik nanya kan kalau nggak tahu. Memang hari ini Pak Gojin ini agak soft ini ya. Agak soft, bagus lah, bagus juga. Agak melunak ini. Iya, karena apa? Karena kan harusnya fokus kepada siapa nama orang itu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Jangan kemudian menuduh orang yang bertanya. Nah, ini kan balik lagi, dulu orang meneliti jasa dianggap bermasalah. Sekarang orang mensomir karena statement dia dianggap kita cari panggung. Nah, soalnya sekarang ini harus dijawab Saudara Joko Widodo itu benar nggak sih ada? Kalau nggak ada udah selesai. Jadi ini bukan cari panggung, bukan manuver.
Ya, ini adalah upaya untuk melindungi klien kami, Roy Suryo, dari tuduhan-tuduhan Saudara Joko Widodo, yang tuduhan itu kalau tidak diklarifikasi bisa berdampak, berimplikasi baik pidana maupun perdata. Dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah itu. Artinya kalau kami misalkan nanti gugat perdata, bukan kami nyari rame, kami yang istilahnya lah orang ribut ya. Kita nggak diganggu, diam nih. Kalau orang ngajakin ribut, kita ladenin, kejabanin gitu loh. Saudara Joko Widodo ini kan nggak fokus dengan laporannya. Contoh yang membuat masyarakat, termasuk klien kami itu jengkel kan. Sebenarnya ya, kalau dia sebut nama saja bahwa yang dimaksud yang mencemarkan dia itu adalah Roy Suryo, dilokalisir lah kepada orang, itu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang melebar. Kalau kita kaitkan dengan Abraham Samad, apa coba kaitannya Abraham Samad dengan pencemaran Saudara Joko Widodo? Kalau itu kemudian bukan karena podcast ya, mempodcast isu ini, lah ini kan berarti mau membungkam kebebasan berekspresi melalui podcast terhadap sesuatu yang hari ini ramai dibicarakan masyarakat. Jangan-jangan podcast kita nanti juga dibungkam gitu, dilaporin oleh Saudara Joko Widodo. Bung Lecu. Iya. Terkait? Ya itu, bukan mau manuver, tidak mau cari panggung. Iya. Kalau katanya Bung Kozin, ya ini apa ya, Pak Jokowi ini buruk muka cermin dibelah. Ya, artinya gini, Karena saya nggak ngerti. ya, artinya gini. Apa yang disampaikan rekan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kami di sini kan sebagai orang yang melaporkan klien daripada Pak Kozinudin, ya kan, kami melaporkan itu kan ada peristiwanya, ada perbuatan, ada faktanya, sehingga proses penyelidikan itu menjadi penyidikan. Jadi ketika Pak Jokowi melaporkan peristiwa yang kemudian peristiwa itu setelah dikaji terdapat 12 nama terlapor, artinya sebenarnya pihak mereka ini harusnya mengikuti hukum saja. Dalam hal jangan lagi manuver kemana-mana, jangan lagi menyampaikan hal-hal yang menurut harusnya itu disampaikan kepada Saudara Jokowi, fokus aja ke proses hukum, jangan manuver ada orang besar, merasa di downgrade, merasa reputasi politiknya dijatuhkan, itu kan manuver. Kita kan sudah fokus, ya kan, kemudian wartawan bertanya. Ketika Pak Jokowi menyampaikan sesuatu mungkin yang ada di perasaannya itu kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah kemudian mereka mengambil lagi pernyataan Pak Jokowi kemudian dilebarkan lagi kemana-mana. Menurut saya yang cari panggung ya udah otomatis mereka. Masa pembahasan satu bahasa ada orang besar kemudian dilebarkan lagi kemana-mana sampai bahasa ini disomasi, itu kan ya ini sih gosip gitu loh. Kalau secara hukum ini gosip. Kalau gosip nggak perlu terlalu jauh gitu. Namanya juga orang gosip. Sekali lagi yang punya kewenangan secara konstitusional untuk merespon surat kami itu adalah Saudara Joko Widodo dan kuasa hukumnya. Kalau gosip-gosip seperti ini ya bolehlah, namanya juga gosip, mama pun boleh gosip. Tapi saya ingin tegaskan demikian. Kita ini kan sedang bernegara. Dasar kita melakukan tindakan itu kan tentu konstitusi. Nah, sepanjang memang ada dasar somasi itu bisa disampaikan, apa salahnya kalau rakyat menggunakan hak konstitusional? Anda tidak mengambil hak somasi, nggak ada masalah, karena tidak digunakan. Tetapi bagi rakyat, warga negara lain yang menggunakan hak somasi, nggak perlu kemudian dikatakan nyari panggung dan sebagainya. Ini udah risiko penjara loh kawan-kawan ini. Ya. Kalau cuma nyari panggung, ngapain masuk penjara? Walaupun akhirnya yang nuduh-nuduh pasti penjara, pasti masuk bui, sekarang ternyata sudah punya kasus, sudah kasasi, nggak tahu hari ini sudah dieksekusi belum itu si Sylvester Matutina. Karena Sylvester Matutina berulang kali mengatakan, Anda pasti, Anda juga kan, bahkan saudara punya motif jahat menyatakan saya melaporkan ingin memenjarakan Roy Suryo. Ini apa statement seperti ini? Pak Sylvester, ya kan, sebenarnya Anda ini kan saya mau klarifikasi. Saudara pernah nggak mengatakan bahwa niat saudara, target saudara melaporkan itu untuk memenjarakan Roy Suryo? Oh ya, benar. Memang pernah saya sampaikan. Itu yang harus saya luruskan. Saya kan pernah sebagai pelapor dan saat ini masih statusnya sebagai pelapor, ya kan? Itu yang saya luruskan. Kalau tunggu dulu dong, jangan dipotong. Kalau misalnya terkait dengan Sylvester, mungkin saudara kan lawyer. Semua lawyer di Indonesia ini yang ngerti pasal 84 hukum KUHP. Jadi saya sarankan dibaca dulu saja. Jangan memberikan komentar terhadap yang bukan perkaranya gitu loh. Loh, itu saya laporkan loh, perkara saya. Sylvester Matutina itu saya masuk ke Kejari Jakarta Selatan, minta dieksekusi dan itu menjadi perkara klien kami. Apa dasarnya? Karena Sylvester berulang kali menyatakan klien kami akan menjadi tersangka, akan masuk penjara. Ternyata dia sudah menjadi terpidana 1,5 tahun, 6 tahun nggak pernah dieksekusi, maka kami ke Kejari. Kasus kami itu. Justru saudara nggak ada hubungannya dengan kasus itu. Saya sebenarnya tidak mau memberikan komentar. Kenapa tadi mengomentari itu? Dan saudara katakan saya nggak ada urusannya. Karena ditanyakan kepada itu yang keliru. Saya menyampaikan, saya cuma meminta tolong dibaca dulu KUHP pasal 84 itu aja. Masalahnya kan ini sudah dieksekusi. Pasal mah urusan belakangan, orang sudah ada putusan. Ini kita bukan sedang membuktikan perkara begini. Ini sudah ada perkara inkrah.
Kenapa nggak dieksekusi? Pada saat yang sama, Saudara Silvester selalu mengungkap-ungkap kamu tersangka, kamu terbang. Dan tadi mau saya luruskan, kalau kita melapor, itu kan kita ingin menegakkan hukum keadilan. Bahwa kalau keadilan tegak itu ada konsekuensi orang dipidana, itu hal yang lain. Tapi kalau sejak awal tendensius, saya laporkan kamu, biar masuk penjara. Ini kan apa? Apa yang mau kita katakan kepada rakyat kita dengan hukum yang targetnya penjara? Padahal kalau kita bicara hukum pidana, pidana itu ultimum remedium. Artinya apa? Itu adalah langkah terakhir kalau memang tidak ada jalan lain. Gitu. Jadi saya juga, klien saya yang komplain, makanya saya harus melindungi klien saya. Saya pun kalau ngelaporin orang, saya bilang, saya penjarakan kamu, saya lapor. Enggak. Saya lapor, minta penyidik tindak lanjuti, hasil penyidikan seperti apa, saya husnuzon atau presumption of innocent. Bahwa dalam perjalanannya penyidikan yang nggak memenuhi 2 alat bukti dan kemudian di SP3 itu banyak kasus, kan nggak harus penjara begitu. Jadi tapi kalau sudah terbuka di depan publik, saya laporkan kamu, target saya penjara, ini namanya sudah provokasi, begitu loh. Ya, apalagi kita nih lawyer, kecuali itu bukan lawyer nggak ada masalah. Artinya saya cuma memperlihatkan keberanian saya bahwa saya firm. Ketika saya melaporkan Roy Suryo CS ini, saya firm. Dengan alat bukti saya bisa faktakan. Kemudian akhirnya proses penyelidikan menjadi penyidikan itu sudah firm. Jadi makanya saya targetnya ya saya harus penjarakan gitu. Terkait nanti di belakangnya ada abolisi, ada amnesti, itu urusan yang berbeda gitu loh. Tapi saya dalam hal ini saya mau memfaktakan bahwa apa yang saya laporkan itu harus dibuktikan di pengadilan nanti. Oke, jadi harus dibuktikan harus. Jadi saya firm dengan apa yang saya laporkan. Saya yakin gitu. Dengan alat bukti yang saya sajikan kepada penyidik, saya yakin. Dan saya perlu sampaikan kepada rekan bahwa laporan saya itu sebelum Pak Jokowi. Tanya Ibu Kurnia. Ibu Kurnia tahu itu. Saya melaporkan itu sebelum Pak Jokowi melaporkan. Di tanggal? Di bulan April kalau nggak salah. Di bulan April. Sebelum Pak Jokowi melaporkan. Tahu. Sebelumnya kan Barreskrim ditolak. Ada yang kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Terus baru ketika 30 April Saudara Jokowi yang membuat laporan, punya Jokowi jalan, ini baru jalan gitu loh. Kalau nggak ada barangnya Jokowi nggak jalan nih barang. Nah tadi saya mau katakan, berani oke, saya hargai keberanian. Tetapi harus ditakar. Maksudnya bukan keberanian yang melanggar asas praduga tak bersalah, apalagi kemudian ada semacam target subjektif yang itu merupakan konfirmasi kebencian. Memenjarakan orang itu konfirmasi kebencian loh. Janganlah begitu. Sekarang kita kalau melaporkan orang, kemudian kita tidak bertujuan sesuatu, ya untuk apa kita melaporkan kalau itu orang? menjadi Lebih sikap, baik berdamai aja kan begitu. Kalau itu menjadi sikap batin silahkan. Tetapi kalau itu sudah keluar dalam satu statement publik, ini menjadi tidak sehat dunia masyarakat dengan ruang digital yang disesaki dengan laporan, oh ini penjara. Kalau begitu, sudahlah. Nggak usah ada peradilan, langsung dipenjara saja. Kenapa? Karena dalam proses ini kan tak selalu berujung penjara. Ada yang dihentikan penyelidikannya, Jokowi dihentikan, ada dihentikan penyidikan SP3, ada juga divonis bebas, kan nggak jadi begitu loh. Betul, artinya kan gini, dengan kerja keras saudara ini kan kalau saya lihat secara intelektual kan cukup memahami perkara ini. Artinya mudah-mudahan ya mungkin juga nanti bisa SP3 terhadap rekan-rekan ini, 12 orang saya ini. Itu nggak ada urusannya tentang SP3 atau tidak. Cuman saya mengingatkan kita semua sebagai anak bangsa. Karena apalagi kan sesama rekan sejawat, Kurnia Tidurwan itu adalah advokat loh. Kalau ngerti ya kode etik advokat, seorang lawyer kalau ada perkara yang beririsan, dia harus dibawa dulu ke Dewan Kehormatan. Kurnia itu kan peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, kayak saya juga. Perhimpunan beda ini, nggak tahu saya peradi yang mana saya juga. Kami beda. Nah itu harusnya tanya dulu kode etik, apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang advokat ini adalah bagian dari tugas dan fungsinya menjalankan kuasa sebagai advokat atau tidak? Kalau itu bagian dari tugasnya, diselesaikan Dewan Kehormatan. Seharusnya diselesaikan Dewan Kehormatan. Itu soal lain. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah akankah Jokowi menanggapi somasi yang dilayangkan oleh kubu Roy Suryo CS? Iya, kalau menurut saya sebenarnya tidak ada korelasi Pak Jokowi perlu menyampaikan atau membalas somasi daripada rekan-rekan ini. Karena tidak ada hubungan hukum, tidak pernah ada kesepakatan apapun. Jadi artinya tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau misalnya nantinya pengacara dari Pak Jokowi mungkin membalas somasi daripada rekan-rekan ini, ya boleh-boleh saja. Itu memang kembali kepada tata cara yang nanti akan disampaikan oleh pengacara atau yang memberikan kuasa itu kepada pengacaranya siapa, dia yang mengambil langkah gitu. Tapi kalau menurut Anda dari possibility-nya? Kalau menurut saya nggak perlu. Kalau menurut saya nggak perlu, karena nggak ada hubungan keperdataan, hubungan kesepakatan, ada tertulis atau bagaimana yang kemudian mereka mensomasi, kemudian meminta suatu pertanggungjawaban itu sebenarnya nggak perlu, karena ini kan cuma bahasa, omongan yang mungkin dilayangkan begitu, kemudian
Mereka yang mencari panggung kemudian melebarkan entah kemana-mana gitu loh. Itu menurut saya ya kalau saya nantinya jadi lawyernya Pak Jokowi, saya rasa nggak perlu dibalas. Tidak perlu dibalas. Nggak ada masalah buat kami. Tinggal kami akan mengambil kebijakan subjektif. Kalau tidak dibalas ya kita proses hukum. Ya, baik pidana atau perdata. Rencananya Perdata PMH 1365 kita akan tempuh langkah itu. Sebenarnya kan kita juga sudah punya niatan ke sana, kita daftarkan secara ikot, ya, tetapi tiba-tiba aneh. Ikot hari ini menolak dengan alasan belum ada bukti yang dileges. Padahal proses pembuktian itu nanti loh. Dan saya itu berkali-kali daftar ikot itu selalu diterima, bayar dapat nomor kemarin. kira-kira kenapa itu? Inilah saya menduga ini intervensi kekuasaan sudah sampai kepada lini-lini kekuasaan kehakiman, dalam hal ini orang-orang yang melayani gugatan. Orang-orang yang melayani gugatan di pengadilan itu nggak punya wewenang untuk masuk. Ini buktinya belum ada. Nggak ada, orang pembuktian masih panjang. Yang pertama ikut itu dicek ada bukti awal nggak, itu dalam bentuk PDF. Kemudian ada gugatan nggak, PDF sama Setelah Word. ditolak berarti Anda akan melakukan langkah hukum apa Ya lagi? saya lanjutkan itu secara manual begitu. Kalau manual nggak ada alasan untuk menolak, orang kita datang langsung. Kenapa ada ikot itu kan untuk memudahkan pengadilan juga, nggak harus ketemu langsung melayani. Ada akun untuk membayar ya ke bank BTN yang ditunjuk. Nanti tinggal datang pada hari sidang pertama baru cek legal standing gitu loh. Tapi sekali lagi ya, Saudara Joko Widodo saya kira hari ini mungkin ya agak berat begitu ya, karena pada saat yang bersamaan posisi dukungan publik melemah, kemudian ada satu daihatnya juga mau tidak mau dieksekusi, nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain bagi Sylvester Matutina kecuali terpidananya harus dieksekusi, karena ini sudah kemudian diketahui publik memang ini pelanggaran hukum gitu. Artinya apa? Kalaupun nanti tidak direspon katakanlah itu karena memang sudah terlalu banyak masalah gitu. Makanya saya katakan agar nggak banyak masalah, Mbok wis to Pak Jokowi kalau memang punya ijazah asli kasih unjuk selesai. Jadi itu kan narasi yang berulang yang kami sampaikan. Bukan berarti kemudian kalau ada yang asli kami tetap ngotot terus. Lah kalau ada udah asli kan selesai juga begitu loh. Oke, tapi ini sudah kenyataannya adalah ini sudah masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya dan klien Anda semuanya sudah soal itu. Yang penting Pak Jokowi jangan cabut. Nanti tiba-tiba cabut diadu domba nih yang pasal-pasal lainnya itu dengan kami. Itu kan namanya apa? Colong pelayu lungo gelanggang. Pengecut. Pengecut, bikin masalah tapi nggak dituntasin gitu loh. Oke, jadi Anda berharap ini tetap tidak dicabut? Ya lanjut karena aja. Dari situ kita ketahuan, ijazah ini palsu justru di pengadilan. Maka itu konsekuensinya akan menjadi luas. Berarti ada dua double kesalahan Saudara Jokowi itu. Pertama, dia mengulur-ngulur sampai akhirnya di persidangan. Yang kedua, setelah di sidang ternyata palsu begitu. Dua kali. Dan saya mengingatkan ya. Dan Anda ingin sekali pembuktian itu benar-benar di persidangan? Iya. Okay. Nah, sebentar, ada satu lagi yang sebenarnya saya ingin bantah gitu. Ada yang mengatakan ijazah asli tidak penting. Toh sudah 2 periode jadi presiden. 263 pemalsuan dokumen itu kejahatan. Yang kedua, kalau itu terbukti dia melakukan pemalsuan kejahatan berarti dia melakukan kebohongan ke seluruh rakyat. Ini kejahatan, jangan dianggap sepele, bukan hanya sekedar ijazah. Oke, silakan Bung Lecu. Dari kubunya Roy Suryo CS sebenarnya menginginkan jangan sampai dicabut sampai ini pembuktian ini di persidangan. Ya faktanya sampai sekarang nggak dicabut. Faktanya kan sampai sekarang nggak dicabut. Ini berproses terus. Ya kan kemarin kami tim sudah diperiksa ya selaku saksi daripada laporan Pak Jokowi. Karena ini kan semua laporan digabungkan kalau nggak salah di Kamnek. Di unit Kamnek, ditarik ke Polda Metro Jaya, digabungkan, kemudian seluruhnya naik penyidikan, ya kan? Dan sampai saat ini setelah dikonfirmasi juga kepada pengacara Pak Jokowi, itu belum ada pencabutan. Faktanya belum ada pencabutan dan ini berproses terus. Ketika kemarin saya menanyakan kepada penyidik, mereka sudah dalam rangka memanggil ahli untuk menilai daripada apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ini selaku terlapor ya, yang terlapor 12 orang itu sudah mulai ditanyakan keterangan itu terhadap ahli gitu untuk menilai. Memang kan sesuai dengan 184 hukum acara pidana bahwa keterangan saksi ahli itu diperlukan ya kan dalam suatu proses penyidikan. Nah, jadi artinya ketika rekan-rekan ini menyampaikan bahwa ijazah juga harus diperlihatkan, sudah disita oleh penyidik. Nggak bisa lagi lah sekarang memperlihatkan, orang udah disita sama penyidik. Itu artinya akan masuk ke persidangan. Artinya pasti masuk ke persidangan. Dan gas terus. Kita berharap ya jangan di stop gitu loh. Oke, jadi kan sepakat ya gas terus. Gas terus sampai persidangan. Kita berharap jangan di stop. Nanti dan jangan lagi mengeluarkan statement publik yang kemudian mengalihkan persoalan dari hukum menjadi persoalan politik, merasa direndahkan, merasa di downgrade, merasa kemudian dijatuhkan reputasinya. Ada orang besar, udahlah stop lah. Serahkan saja ke kuasa hukum daripada ngomong salah kami somasi lagi nanti. Gitu.
Ya kan? Jadi nggak beres-beres ya kalau kayak gitu. Mereka ini yang kemudian melebarkan sayap entah kemana-mana gitu loh. Bener emang mau ngelebarin sayap? Nah, kalau kita nggak ada sebab mengirimkan somasi, itu namanya cari perkara. Lah ini kan ada statement, bahkan Demokrat pun kan komplain. Kalau Demokrat komplain, memang klien kami nggak boleh komplain. Tapi ngomong-ngomong itu pulpennya warna biru tuh. Nah itu biru itu kan memang biru itu kebanyakan Nggak dari apa-apa, sana gitu loh. kebetulan aja ya. Iya, kalau biru kemudian semua dikaitkan, ini Iya. studio ini biru, Biru ada juga, kan? buru gitu ya. Iya kan? Aku baru Ini biru kan Iya, ini. di- Tapi ini di- nggak ada kaitannya iya, dengan iya, Partai di- Demokrat. Nggak ada, Disimpan karena- dulu, disimpan karena dulu aku Pak cuma bilang Gojinudin pulpennya. sebaiknya. Nah, itu. Nah. Saya malah taruh, ngapain disimpan gitu loh. Oke, tapi itu artinya kita akan lihat bagaimana nanti kelanjutan kasus ini. Iya, betul. Tapi yang pasti kalau dari menurut Anda Bung Dari Ecu tidak ada. kita belum ada pencabutan, kita sudah pernah waktu saya kemarin diinterupsi ya, saya sampaikan Pak Roy kita masih ada ada membuka hati lah untuk perdamaian nantinya kan. Yang penting Pak Roy sampaikan faktanya sebenarnya. Kalau terkait ijazah palsu saya tidak akan meminta maaf. Itu sudah dilayangkan oleh Pak Roy. Jadi saya bilang, saya rasa untuk apa lagi kita memberikan satu opsi kan? Oke. Kita lebih baik faktakan nanti di pengadilan Oke. gitu. Lebih baik faktakan di pengadilan Oh iya, dan setuju. semua klien Anda Dan siap itu siap berlaku untuk juga bagi saudara Joko Widodo. Saya minta saudara Joko Widodo berhenti berstatement di publik yang kemudian berpotensi memecah belah, termasuk berpotensi kami somasi lagi. Oke, Gitu. baik. Nanti kita akan Saya pesan terakhir boleh ya, mungkin kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh pengacara, ya kan, mungkin kita mengerti akan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 84. Jadi artinya jangan sembarangan menafsirkan hukum, sebaiknya baca dulu pasal tersebut. Itu aja dari saya. Dan jangan menafsirkan menjadi Jokowi kalau bukan Jokowi, bukan kuasa hukum Jokowi, dan kemudian mengalihkan tafsiran orang besar itu kepada Roy Suryo. Itu pesan saya. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini bergulir Siap. terkait dengan somasi, tudingan ijazah Jokowi yang kemudian Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan, begitu ya. Klien Anda juga semuanya sudah siap soal itu Siap. dan bertemu di persidangan. Iya. Ya, oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Bung Lecumanan, kemudian ada Bung Kozzinudin. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik pastinya, yang juga masih menjadi sorotan publik apa nanti ya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Terima kasih, sampai jumpa.